Di video kali ini gue akan ngajarin teman-teman untuk jualan AI di Shutterstock. Emang udah bisa? Ini tipsnya. Simak video ini sampai selesai. Jangan di skip, kita mulai. Oke, halo semuanya. Balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia microstock. Jadi pastiin dulu untuk diklik subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasinya. Kalau teman-teman berkenan dan mau mendukung channel ini, kalian bisa bergabung di membership-nya. Sekarang juga dengan hanya biaya sekitar 9.900 per bulan, kalian bisa dapetin akses video early dan video-video khusus untuk membership. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah membership tingkat enthusiast, yang kedua adalah membership kickstart, dan yang terakhir adalah membership pro level. Di pro level kalian bisa nonton semua rekaman shutter class gue di beberapa tahun belakangan. Oke, buat yang belum kenal, gue adalah Reski Pradata, seorang full-time microstock kontributor yang saat ini udah memiliki pengalaman 7 tahun lamanya. Gue udah berjualan di Shutterstock, di Offset by Shutterstock, ke Getty Images Exclusive, Storyblocks, and Phantom Element, dan lain sebagainya. Ya, terhitung portofolio gue di Shutterstock saat ini udah lebih dari 26.000 foto dan 3.000 footage. Buat yang pengen ngerti tentang gimana cara aku bisa jualan di 10 platform tersebut, langsung aja datang ke microstocker.id, platform belajarnya para microstock kontributor, karena di sana ada banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kalian serap. Oke, teman-teman, ini gue akan ngasih tahu cara jualan foto AI di Shutterstock. Penasaran kan? Karena kemarin gue udah menemukan nih banyak banget foto-foto yang jualan AI ini di Shutterstock. Wih, ini teman-teman nih bisa lihat nih. Ini gue screenshot ya. Di screen record gue nggak tunjukin orangnya, gue nggak tunjukin akunnya siapa dan sebagainya. Tapi ternyata itu adalah sebagai bukti untuk bisa jualan foto AI di Shutterstock. Apakah benar bisa jualan AI? Jawabannya adalah nggak bisa. Shutterstock belum mengizinkan kita untuk jualan AI apapun itu, baik vektor, foto, ataupun video di Shutterstock. Teman-teman yang barusan lihat, itu adalah orang-orang yang melanggar aturan tersebut demi keuntungan semata. Parahnya lagi, mereka membuat konten seolah-olah berjualan foto dengan baik, dengan benar, sesuai aturan, padahal mereka jualan AI. Ya, itu sudah menyalahi aturan. Jelas-jelas menyalahi aturan. Gue sangat menyayangkan banget teman-teman kontributor yang melakukan hal tersebut karena mereka ketidaktahuan atau memang disengaja untuk berjualan AI. Shutterstock di pasalnya udah dijelaskan. Ini teman-teman bisa gue coba untuk perlihatkan ya. Ini adalah salah satu halaman yang menjelaskan tentang pasal AI, penjualan AI di Shutterstock. Kalian bisa AI generated content on Shutterstock contributor FAQ. Kalau teman-teman bisa lihat di bagian bawah, does this mean Shutterstock no accept AI generated content from contributors? Jawab langsung no. Although we develop an AI tools that generate image, Shutterstock will not allow AI generated content to be submitted by contributor for licensing in our platform. Ini udah jelas-jelas melanggar aturan. Ya. Ini tidak diizinkan. Gue tekankan sekali, tidak diizinkan untuk jualan AI di Shutterstock. Lalu, apakah gue tidak suka dengan AI? Jawabannya enggak. Gue juga tidak anti AI ya teman-teman ya, karena beberapa waktu ini gue langganan Leonardo AI untuk berjualan khusus di platform yang memperbolehkan atau mengizinkan jualan AI di platform mereka. Ya, jadi AI ini boleh kok dijual, tapi ya di platform yang sudah sesuai, sudah diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya kayak Adobe Stock, itu jelas boleh mereka jualan AI. Yang kedua adalah Freepik, itu boleh jualan AI. 123 RF boleh
jualan AI. Dan beberapa platform lainnya. Gue nggak sebutin karena di platform-platform lainnya itu memang secara sales kurang bagus sih. Jadi gue sebutin yang salesnya bagus aja ya. Tapi ini gitu, kita pun nggak ada masalah kalau mau jualan AI selama di platform yang benar, di tempat yang tepat. Oke, jadi jangan asal jualan foto AI. Itu benar-benar menyalahi aturan. Apalagi menginfluence, bikin konten menginfluence orang untuk jualan AI di Shutterstock. Itu ngaco banget, sumpah. Karena ini pengalaman gue ya teman-teman ya. Pengalaman gue diskusi di forum internasional. Waktu itu ada masalah dengan Adobe Stock gue dan gue coba untuk diskusi di mereka. Lu tahu nggak yang bikin mengagetkan tuh apa dari forum tersebut ketika aku mencoba untuk kayak, ini ada isu di Adobe Stock, hal ini boleh nggak ini diperbaiki bareng-bareng karena takutnya ini merebak ke kontributor yang lain yang nggak bersalah gitu kan. Jadi gue ngangkat itu tuh bukan karena ngangkat kasus Bennett gue gitu, tapi lebih ke ini ada isu bug di platform mereka, dibenerin dong gitu, biar nggak ada masalah nanti untuk kontributor, biar ekosistemnya enak. Oke. Lo tau nggak jawabannya apa di kontributor di forum-forum tersebut, orang-orang Eropa dan Amerika? We know where are you from, and that country is one of the cheating country in Microsoft. Cheated, paling curang, dinilai curang. Bayangin negara kita Indonesia dinilai curang sama orang-orang yang suhu-suhu di luar negeri sana, ya. Jadi kalau dulu itu cuma ada 3 negara yang dicap jelek, itu ada PBSI singkatannya, yaitu Pakistan, Bangladesh, sama India. Tapi sekarang kok gue ngerasa di PBSI ya, jadi Pakistan, Bangladesh, India, Indonesia gitu kan. Gue tuh nggak mau itu terjadi sebenarnya teman-teman. Karena kalau itu terjadi, yang rugi tuh nggak cuma kalian, tapi kontributor seluruh Indonesia yang rugi. Orang-orang yang serius, orang-orang yang mau, orang-orang yang benar-benar menaati aturan itu yang rugi gitu. Tapi ya masalahnya orang Indonesia tuh kayak gitu. Banyak yang menganggap, oh ini tuh bisa diakalin. Selama bisa diakalin ya kita bisa oke-oke aja dan sebagainya. Jawabannya nggak bisa. Jangan coba diakalin. Susah. Asli, kasihan kalian. Udah nge-generate mahal-mahal dan sebagainya, sosokan dijual Shutterstock, akhirnya ke Bennett. Itu sangat disayangkan. Ya. Jangan sampai kita menutup mata gara-gara uang. Oke? Teriak-teriak pemerintah ABCDE tapi rakyatnya sendiri kayak gitu. Agak lucu juga sih. Oke, teman-teman. Tapi ada satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi. Gue mencoba memberikan jalan tengahnya buat teman-teman yang pengen jualan AI di Shutterstock. Karena video ini kan thumbnail-nya aja udah bombastis ya. Karena memang gue sengaja untuk hal ini untuk menyasar teman-teman yang mungkin udah punya niatan untuk jualan AI di Shutterstock. Gue siapkan gini. Gue memberikan solusi seperti ini ya buat kalian yang pengen jualan AI di Shutterstock. Teman-teman silahkan mengenerate AI, jualan AI, diisi keywordnya, diisi deskripsinya. Silahkan jualan di tempat yang diizinkan untuk dijual AI terlebih dahulu. Seperti yang tadi gue udah sebutin, ada Adobe Stock, 123rf, sama FreePic. Oke? Jualan di situ dulu aja, jualan AI. Cuman AI yang udah kalian generate itu, tolong dimasukin ke folder, dirapiin, keywordnya dicatat, ya, deskripsinya sama keywordnya dicatat. Kalau perlu, kalau bisa masukin tuh deskripsi sama keyword masuk ke dalam foto AI-nya, footage AI-nya dan sebagainya. Gue bisa, cuman gue nggak akan share di sini karena itu khusus untuk membership di microstocker.id. Jadi kalian bisa ikut aja baik di YouTube ataupun di microstocker.id. Atau dimasukin tuh bisa. Jadi setelah Shutterstock, gue nggak tahu, gue nggak menjamin ini akan terjadi. Cuman kalau someday platform-platform seperti Shutterstock, GT Image, iStock, dan lain sebagainya itu membuka aksesnya untuk bisa berjualan AI ke platform mereka, maka kalian udah selangkah udah lebih siap dibandingkan orang-orang yang belum memulai AI sama sekali. Ya, jadi disiapin dulu aja, ditampung banknya. Jadi ada hard disk yang memang isinya khusus untuk Microsoft aja. Jadi ketika gue udah siap, gue akan langsung lempar
ke platform yang gue baru aja keterima ataupun baru aja membukakan AI-nya, akses AI-nya. Jadi ya menurut gue itulah yang harus kalian bisa lakukan tanpa menyalahi aturan, tanpa menyalahi kebijakan-kebijakan platform, sehingga nama Indonesia, kontributor Indonesia masih tetap baik di mata platform Microsoft kontributor. Jadi saran gue gitu aja teman-teman. Sekali lagi gue tekankan, gue ingatkan, jangan jualan AI di Shutterstock. Dengan apapun caranya, dengan cara apapun kalian bisa lakuin, jangan pernah dicoba. Bentar lagi Shutterstock akan bersih-bersih akun, dan ada beberapa kelompok orang yang dari luar negeri yang udah siap juga untuk mendeaktifkan akun-akun yang berjualan AI di Shutterstock. Jadi prepare aja, karena itu akan selalu terjadi. Oke, gitu aja teman-teman. Menurut kalian gimana tentang fenomena jual AI di Shutterstock ini? Tuliskan di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Gue menerima semua masukan juga, dan kalian juga kalau ada suara-suara silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita buka forumnya di kolom komentar seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Semoga ini bisa jadi hal yang memperbaiki citra microstocker Indonesia ke depannya ya teman-teman ya. Gue bener-bener berharap sama teman-teman Microsoft kontributor, kita saling ngikutin, kita saling support satu sama lain, tanpa harus menjelekkan nama microstocker dari Indonesia. Gitu aja. Oke, thank you teman-teman udah nyimak video ini sampai dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram gue di Reski11, di TikTok gue di Reski11 juga. Join broadcast channelnya di Instagram, WhatsApp, atau Telegram. Gue taruh link di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.